Bepom hukumannya administratif. Yang mulia, tindakan reliability dan overclaim belum selesai yang mulia. Tindakan reliability dan overclaim yang dilakukan yang mulia. Bawel banget, berisik. Yang mulia. Tadi kami saksikan memang banyak sekali hal-hal yang janggal. bebek itu menyerangnya bergerombol, Dotif serigala. Cukup satu, tapi Dotif bisa babat semuanya. Saya sakit hati. Saya dituduh memeras. Perseteruan sengit antara Dr. Samira alias Doktif dengan Dr. Richard Lee yang sudah berlangsung cukup lama, kini menemukan momentumnya saat keduanya bertemu di ruang sidang. Jika sebelumnya kedua dokter kecantikan itu hanya saling serang di media sosial, kini keduanya bertatap mata langsung di ruang sidang. Dan seperti yang sudah diduga, suhu konflik yang sudah bertahun-tahun berlangsung kian memanas. Doktif yang hadir di persidangan sebagai saksi pelapor mendapat berbagai pertanyaan menghujam dari Richard Lee. Namun bukan Doktif jika tidak balik menyerang yang membuat ruang sidang makin panas dan tegang. Keriuhan penonton tidak terhindarkan saat terjadi duel argumen dari masing-masing pihak, hingga hakim berulang kali meneduhkan suasana dengan menengahi kedua belah pihak yang saling berseteru. Dan puncaknya saat Richard Lee sedang menggelar tanya jawab dengan awak media, tiba-tiba Doktif muncul dan meminta Richard Lee mengenakan baju tahanan sebagaimana mestinya. Kedatangan Doktif disambut sinis hingga ketegangan sempat terjadi. Bepom hukumannya administratif. Yang mulia, tindakan reliability dan overclaim belum selesai yang mulia. Tindakan reliability dan overclaim yang dilakukan yang mulia. Bawel banget, berisik. Yang mulia. Kami penutup yang mulia ini. yang mulia. Pernyataan penutup. Sudah nanti aja itu. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ya, makanya saya beberapa kali bilang jangan ambil kesimpulan dulu. Ya, simpan aja dulu semua. Yes. Banyak. Dilihat jadi kita tunda. Hari Kamis ya karena harus Penggunaan jarum ya. kalau itu Sama, ini ada jarumnya. Betul. Sama, terkopin. Sama, jarumnya sama, terkopin. apakah pertanyaannya apakah yang ini yang ada jarum ini digunakan bisa di rumah atau bagaimana? Tidak dipilih di situ. Jadi pada saat ditawarkan ke Doktif memang Piridam Pharma menjual Red Skin itu hanya untuk penggunaan di klinik saja. Jadi tidak boleh digunakan di rumah. Itu oleh Piridam Pharma, betul, oleh dari salesman yang bilang. Betul. Nah, pada saat saya melihat penjualan itu saya kaget, kok boleh digunakan di rumah? Dari Dr. Richard melanggar dan menyesatkan apa hukumannya? Kita buka pasal 21. Pemusnahan, penghentian sementara kegiatan, pencabutan notifikasi kosmetik dan atau pengumuman kepada publik. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua ini, hukuman ini sudah dilakukan sanksi administratif. Jadi oleh karenanya apa yang dilakukan Dr. Richard ini apabila maaf yang mulia majelis dikatakan sebagai penyesatan, mohon maaf saya tadi tidak menyela Anda. Saya tidak menyela Anda, saya persilakan Anda mengungkap semuanya. Jadi selanjutnya pembuatan puasa itu bukan saya, tapi lawyer. Loh, ini kan tanda tangannya di sini. Loh betul, tapi kan saya. Tanda tangan kan harus tahu, ini kan tugas dari dokter. Majelis. Ini saya kasih tahu kan, saya tadi bohong. Kata Jangan beliau. kasih tahu, saudara nggak boleh Oh, berseteruan. yang tangan ini tanda tangan beliau. Saya nggak ada fakta baru loh. Ini fakta yang beliau tanda tangani. Boleh Nadim boleh. Nggak apa-apa nanti kebanyakan akan. Nadim boleh menggunakan orompi ya?
Ini kan tidak, dia tidak jadi menggunakan begini dokter, rompi. sekarang kami sedang konfres. Saya selalu menghormati Nggak dokter begitu. sedang konfres. Masalahnya saya menyamakan. Jadi dengan kami kasus sedang Nina, konfres, tolong kasus dihormati. Pak Benny. Tolong dihormati. Oke, ada lagi? Mungkin tadi untuk Bang Faisal sendiri apakah tadi ada yang menguntungkan dari untuk Dr. Richard ini? Sangat menguntungkan. Tanggal 12 Dr. Richard tidak ada di Indonesia. Laporan tanggal 12 pasal 435 itu setiap orang. 435 itu setiap orang dan orangnya ada di Singapura. Jadi tidak ada peristiwa pidana di tanggal 12 Oktober sehingga harus bebas. Saksi Samira membeli dari toko lain bukan toko saya, yaitu Grata Shop dan juga Russia Shop. Itu sudah fix, bukan beli di toko menurut saya. Richard tentang WT itu dia bikin di tanggal Februari akhir tahun 2025 ya. Karena memang BPOM sudah melihat gelagat dari terdakwa DRL yang sangat manipulatif sehingga keluarlah rilis tanggal 9 Maret 2025 yang mengatakan bahwa ya tindakan relabeling dan overcount yang dilakukan pelaku usaha di atas yaitu WT melanggar beberapa peraturan undang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 10 Pengawasan Periklanan, ya dan bla bla bla, serta Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengawasan Peredaran Obat. Kehadiran Doktif sebagai saksi mendapat perlawanan sengit dari tim hukum Richard Lee yang berulang kali menepis dan menekan Doktif dengan berbagai pertanyaan menghujam. Dan saat ditemui usai persidangan, tim hukum Richard Lee, Tony RM, dengan tegas mengatakan jika tuduhan Doktif mengenai produk skincare kecantikan Richard Lee dibuat atau dioplos dengan bahan kimia berbahaya sama sekali tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan. Dari penjelasan Doktif sebagai saksi menurut kuasa hukum Richard Lee, murni persaingan bisnis dengan menjatuhkan Richard Lee melalui fitnah yang mengarah tindak pidana, yakni pencemaran nama baik. Sebab tuduhan Doktif mengenai adanya campuran bahan berbahaya pada produk skincare milik Richard Lee sama sekali tidak dapat dibuktikan di persidangan. Bukti pembelian dari saksi Rina itu kan tidak ada. Kan simple, orang merasa ditipu beli dari Athena. Ya sudah, mana bukti pembeliannya? Tidak ada. Karena tidak ada, JPU menghadirkan invoice. Karena invoice bukti elektronik yang di-screenshot. Sementara dalam pasal 235 ayat 3, bukti elektronik itu harus dibuktikan autentikasinya oleh ahli digital forensik, sementara tadi tidak dilakukan. Ya sudah, dengan KUHP baru ini, bukti elektronik yang tidak dapat dibuktikan autentikasinya, tidak dilakukan pemeriksaan forensik oleh digital forensik, ya sudah nanti nggak dipakai itu alat bukti. Jadi diragukan akhirnya ya pembelian dari Athena dari Godeskin itu. Tadi saya cuma cinta, ingat Dok. satu, waktu ditanya dapat duit nggak dari Doktif. Sebenarnya pada waktu ditanya kayak gitu, senyumannya itu mau menjawab iya. Andai ada kamera dari depan sini bisa ngelihat ekspresi ya. Ada Bisa dari tentunya. senyuman-senyuman saja mau ngomong iya, tapi ketika ditanyakan yang ketiga dia jawab tidak. Ya kalau misalnya memang iya, ya biarlah Allah yang tidak membuka. Kami saksikan memang banyak sekali hal-hal yang janggal, ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami demikian, kan boleh ya pendapat orang gitu. Nah ini nanti akan kami lanjutkan, kami masih menyiapkan sangat banyak pertanyaan dan sangat detail seperti itu untuk mengungkap kebenaran. Kayak tadi, contohnya apakah benar tahu, karena di BAP-nya tahu, tapi di sini berubah. Jadi kami hanya dari BAP sini aja, tidak ada hal-hal baru atau hal-hal yang kami rekayasa atau tidak. Kami berlandaskan dari fakta-fakta hukum yang ada. Tapi dari fakta-fakta hukum itu ternyata tidak mengalir. Jadi ada semacam yang berubah, dibuat-buat dan segala macam. Nah ini yang pekan depan akan kami ungkap secara tegas. Kami masih ada sampai 95, itu baru dari kami sebagai ketua tim, belum dari teman-teman yang lain. Jadi mudah-mudahan ini mengungkap kebenaran. Kenapa? Karena untuk membersihkan kaca yang kotor itu dibutuhkan lap yang bersih, kain yang bersih, tidak bisa dengan kain yang kotor. Untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan,
menegakkan kebenaran itu harus dilakukan dengan jalan yang benar. Kami ingin apabila seandainya dipidanakan, misalnya klien kami itu dengan cara yang benar, prosesnya benar, faktanya benar, alurnya benar, barang buktinya benar, tidak berubah seperti yang kemarin-kemarin. Tapi kalau caranya salah, ada kebohongan, ada rekayasa, kami ingin klien kami dibebaskan. Jadi itu saja yang penting yang bisa kami sampaikan, dan ini kita mengungkap fakta ya di dalam persidangan ini. Dari awal sudah diduga, tetapi BPOM memutuskan ada pelanggaran di bidang undang-undang kesehatan. Tinggal siapa yang mau melaporkan. Dan sekarang dokter sudah melaporkan. Jadi kalau masalah pasal yang dikenakan, yang disalahkan adalah penyidik dan BPOM. Paham ya? Oke. Kalau di sini bisa dibilang adanya persaingan bisnis dan tudingan administrasi. Sekarang saya tanyakan ya, apakah persaingan bisnis jika saya membongkar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa DRL? Misal, DRL menjual serum penumbuh rambut, sementara dia menggunakan wig. Persaingan bisnis apa yang saya lakukan? Dia menjual serum penumbuh rambut, sementara rambutnya menggunakan wig. Itu membongkar penipuan. Penipuan bisnis, persaingan bisnis yang mana? Itu nipu. White tomato tidak ada tomat putihnya, saya bongkar. Persaingan bisnis yang mana? Ini pembongkaran penipuan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa DRL. Keuntungan juga buat dokter menunjukkan bahwa betapa manipulatifnya dan menolak rilis dari BPOM. Bahwa yang menyampaikan itu adalah BPOM, ya, pelanggaran undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen yang menyampaikan adalah BPOM. Dan memperlihatkan bahwa pertanyaan itu asal bunyi saja. Kenapa notaris? Itu seharusnya nanya ke notaris. Dokter sebagai seorang komisaris, CEO, ya atasan nggak ngurusin hal-hal seperti itu. Ya itu kerjaan sekretaris, kerjaan notaris. Gitu. Jadi seharusnya nggak ditanyakan ke dokter, tanyakan saja ke notaris. Ya, dan OSS itu baru ada di atas tahun 2017, apalagi di kota Serang. Ya, jadi lucu, tadi penggiringan opini lagi. Bebek itu menyerangnya bergerombol, dokter serigala. Cukup satu. Tapi dokter bisa babat semuanya. Berarti siap menerima 95 pertanyaan besok minggu depan. 150, 200 pun siap. Ayo. Kejutan lain yang tak kalah panas dan menariknya, yakni saat mantan pegawai Richard Lee, Afrizal turut hadir di persidangan. Sontak kehadiran Afrizal menambah suhu konflik makin panas. Doktif yang tidak kehabisan cara secara tak terduga menjadikan Afrizal sebagai senjata pamungkas untuk membenamkan Richard Lee. Lantas, apa kata Afrizal yang disebut-sebut akan mengungkap semua kejahatan Richard Lee, termasuk dugaan tindak pidana mengenai bahan berbahaya yang dioplos ke produk skincare buatannya? Dan akankah kesaksian Afrizal dapat mengakhiri perlawanan Richard Lee di persidangan kali ini? Ya, karena 2 juta dipenjarakan selama berapa Afrizal? 2 hari. 20 ya. Pada ketakutan, kebongkar ya. Jadi ini adalah Pak Afrizal guys ya. Ini adalah seseorang yang pernah menjadi karyawan terdakwa DRL. Setia selama 2 tahun. Ya, ternyata karena uang 2 juta, beliau dipenjarakan selama 22 hari. Nah, di sini kita minta keadilan. Ratusan miliar terdakwa DRL diduga menipu masyarakat. Minimal 10 tahun di depan sana. Nanti dijabar ya. Iya. Oh iya, kemarin Bergentle lo. itu adalah asisten terdakwa DRL. Kemarin diperiksa di Polres Jakarta Selatan karena sudah mangkir 2 kali. Jika memang kemarin dia tidak datang, maka hari ini dipastikan dia akan dilakukan jemput paksa. Ya, jadi tadi adalah Hans Pranata, ya, yang saat ini memiliki akun TikTok dari terdakwa DRL. Ya, jadi pengakuan DRL, akun TikTok sudah dijual. Kepada siapa? Kepada anak buahnya sendiri. Namanya PT Duta Raja Layar atau disingkat PT DRL. Inilah manipulatif dan liciknya. Ya. Dan kita akan nanti Pak Afrizal setelah di penjara selama 22 hari ya. 22 hari. Nanti setelah persidangan Pak Afrizal akan bercerita ya bagaimana selama 2 tahun kelakuan seorang terdakwa ya DRL Richard itu pernah mentransfer sejumlah uang ya kepada siapa? Pada saya teruskan kepada mucikari. Nah,
Untuk kisah selanjutnya, bagaimana bisa ditransfer dari rekening Richard ke rekening Afrizal ke mucikari, nanti akan dijelaskan oleh Pak Afrizal sendiri setelah persidangan. Di sini ada gambar dari saudara Richard yang megang produk Helwa body lotion ya. Betul ya Pak Afrizal ya. Dan dia mengoplos body lotion Helwa yang tidak ada kandungan haki. Dia oplos, ini adalah bukti Halodoc yang dibeli oleh Tania ya. Jika memang yang dikatakan nanti Pak Afrizal adalah fitnah, silakan saudara terdakwa Richard untuk melakukan penuntutan. Ini saya menyupport Doktif dan untuk menjelaskan tadi yang disampaikan sama Doktif, bahwasannya pada tanggal itu, pada saat itu memang benar Dr. Richard telah melakukan pengoplosan produk Helwa dengan zat berbahaya yaitu Revaquin. Saya menyaksikan sendiri karena saat itu saya menjadi ADC-nya, saya melekat 24 jam dengan dia, jadi saya tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Nah, jadi ini tertera di sini Yang ada tanggal Tania itu asisten dia. Saya sakit hati. Saya dituduh memeras. Saya dituduh bekerja sama dengan dokter. Padahal saya waktu kerja sama dia, saya belum kenal Doktif. Doktif ini familiar atau booming di tahun 2024. Saya berhenti kerja dari dia 2022 akhir. Jadi saya nggak ada korelasi, nggak ada sangkut paut dengan Doktif. Jadi dibilang saya pesuruh anak buahnya Doktif. Anak buah Doktif. Jadi itu. memang Pak Afrizal itu difitnah oleh saudara terdakwa DRL ya dan asistennya ya Hans Pranata yang saat ini juga Doktif sudah laporkan di Polda Jabar, fitnah keji yang mengatakan bahwa Doktif menyuruh Bapak Afrizal untuk menjatuhkan nama dan terdakwa DRL. Itu fitnah. Jadi memang seorang DRL ini sangat licik dan manipulatif sekali. Ini juga bukti transferan kedua. Jadi diulang berulang-ulang. Ya. Jadi di sini juga kejadian kembali beberapa hari kemudian ditransfer lagi senilai 10 juta lagi. Jadi memang pencitraan yang dilakukan di podcast seorang DRL itu pelindung wanita. Penyelamat wanita. Sementara di mata Pak Afrizal Kalau siapa saya dia? di mata saya dia itu ya penjahat wanita, bukan penyelamat wanita, bukan. Ya, Karena saya tahu kelakuan dia. Berarti itu. ini ada pengkhianatan Doktif dengan istrinya? Maksudnya? Pengkhianatan. Pengkhianatan DRL dengan istrinya? Ya kalau menurut pribadi saya ya iya. Pasti kita pengen ekspresi Mengedepankan estetika. Kan Doktif sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.